Prinsip atau cara kerja autoklaf. Berikut cara kerja dalam penggunaan alat autoklaf. Yang pertama, kita buka kunci atau baut terlebih dahulu, setelah itu membuka tutup autoklaf dengan perlahan. 2. Memasukkan air secukupnya ke dalam autoklaf. Tiga, memasukkan alat atau bahan yang akan disterilisasikan. Pastikan bukan alat yang berbahan dasar plastik yang mudah meleleh. Di sini saya menggunakan botol kaca yang dibungkus oleh kertas kopi. Tutup autoklaf dengan rapat dan kencangkan bautnya sehingga tidak ada uap yang keluar. Pastikan tidak ada uap yang keluar. Yang kelima, hubungkan alat autoklaf dengan listrik. Lalu atur timer 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Yang ketujuh, jangan lupa untuk menutup klep. Yang kedelapan, tunggu sampai air mendidih dan uap memenuhi autoklaf dan mengeluarkan bunyi desis melalui klep. Jika sudah terdengar, buka klep dengan perlahan. Selanjutnya, kita buka tutup autoklaf. Lalu keluarkan bahan atau alat botol kaca tersebut. Prinsip atau cara kerja laminar airflow. Laminar airflow adalah meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Prinsip panaseptisan suatu ruangan berdasarkan aliran udara keluar dengan kontaminasi udara dapat diminimalkan. Cara kerja yang pertama, kita membuka laminar airflow. Setelah itu, kita sterilkan bagian dalam laminar airflow dengan menggunakan alkohol 70% dengan menyemprot bagian sisi kanan, kiri, dan bawah laminar airflow. Setelah itu, kita bersihkan dengan menggunakan kapas atau tisu. Selanjutnya, kita hubungkan kabel ke stop kontak dan menutup pintu laminar airflow. Setelah itu, kita hidupkan lampu UV selama 15 menit. Jangan membuka kaca penutup saat UV menyala. Setelah itu, kita matikan lampu UV. Tunggu sampai 15 menit sebelum membuka kaca penutup. Setelah itu, kita buka kaca penutup laminar airflow dan memasukkan cawan Petri sebagai tempat penanaman. Setelah itu, kita tutup kembali dan menyalakan fan dan neon. Selama bekerja, laminar airflow harus tetap dinyalakan. Setelah selesai, kita matikan fan dan neon dan membuka kaca penutup laminar airflow. Lalu mengeluarkan cawan Petri yang berisi media penanaman. Jangan lupa lepas kabel dari stop kontak.
dan membersihkan kembali laminar airflow dengan alkohol 70%. Dan membersihkannya dengan menggunakan kapas atau tisu agar laminar airflow tetap steril. Setelah selesai, kita tutup laminar airflow. Prinsip atau cara kerja colony counter. Prinsip kerja digital colony counter adalah menghitung mikroba secara otomatis. Yang pertama adalah menyalakan saklar terlebih dahulu. Setelah itu, atur ukuran lensa dan kecerahan lampu pada digital colony counter. Selanjutnya, letakkan cawan Petri di atas digital colony counter dan gunakan pena untuk membantu menghitung jumlah koloni bakteri yang akan diidentifikasi. Mulai menghitung jumlah koloni bakteri pada cawan Petri dengan cara menggunakan pena, kemudian melihat jumlahnya pada LCD display. Menekan dan menyentuh titik-titik bakteri pada cawan Petri menggunakan pena adalah cara yang efektif untuk melihat jumlah koloni bakteri. Apabila dalam perhitungan akan dilakukan pengulangan, cukup menekan tombol reset di samping LCD display sampai angka benar-benar 0. Kemudian lakukan kembali perhitungan. Jika sudah selesai, tutup pena kemudian letakkan kembali cawan Petri dan matikan saklar setelah digunakan. Prinsip atau cara kerja Ekman Grab. Ekman Grab mempunyai prinsip cara kerja, yaitu salah satu peralatan oseanografi yang berfungsi mengambil sampel sedimen dengan prinsip caping pada kepiting. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil sampel sedimen pada perairan dangkal maupun perairan dalam. Cara penggunaan Ekman Grab yang pertama yaitu memasang penutup di bagian atas. Dan langkah selanjutnya memasang trigger di sisi kanan dan di sisi kiri menggunakan baut. Usahakan pemasangan baut dengan kencang agar pada saat penggunaan Ekman Grab lebih kuat, dan gunakanlah alat agar lebih mudah pada saat pemasangan baut. Setelah itu, masukkan tali pada beban atau ke dalam bandul. Langkah selanjutnya, masukkan tali ke dalam messenger. Lalu disambungkan dengan memasukkan tali ke dalam per. Setelah itu, memasukkan tali yang sudah dipasang per dan messenger ke dalam trigger. Selanjutnya, memasang baut di sisi kanan dan kiri messenger. Usahakan memasang baut dengan kuat agar saat digunakan messenger tidak terlepas. Setelah itu, ujung tali diikat menggunakan simpul agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya, memasang kawat penahan sebelah kanan dan sebelah kiri.
Selanjutnya, masukkan alat ke dalam air dengan tetap menahan messenger di permukaan sampai ke dasar perairan. Pastikan posisi Ekman Grab di dasar air tidak miring. Posisi yang benar adalah bagian bila yang terbuka harus menghadap ke bawah pada permukaan dasar perairan. Setelah itu, lepas messenger untuk menutup bila stainless steel. Angkat alat perlahan sampai permukaan air. Prinsip atau cara kerja LED Circular Shaker. Prinsip kerja pengocok laboratorium atau shaker laboratorium adalah yakni meletakkan larutan pada bagian atas pengocok dan menggerakkannya sesuai dengan ritme yang telah ditentukan. Pada alat ini dilengkapi dengan pengatur kecepatan putaran dan timer untuk mengatur dan membatasi lama pengocokan. Wadah yang ditempatkan biasanya menggunakan labu Erlenmeyer atau jenis lainnya. Tombol pengatur kecepatan shaker berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan putaran dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kecepatan putaran per menit biasa juga disebut dengan RPM. Setelah shaker mulai berputar, lakukan analisis terhadap larutan yang akan dihomogenkan, dan jika sudah selesai cukup menekan tombol power. Prinsip atau cara kerja spektrofotometer visible. Spektrofotometer visible adalah alat yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer pada panjang gelombang tampak atau visible, yaitu 400-800 nm. Menyambungkan alat spektrofotometer visible dengan sumber arus listrik, menekan tombol on dan membiarkan alat stabil selama 5-10 menit. Mengatur fotometer hingga nilainya stabil. Mengatur panjang gelombang dengan panjang gelombang 400-800 nm. Membuka spektrum. Saat memegang kurvet, maka peganglah dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat pada bagian kurvet yang buram. Memasukkan kurvet dalam spektrum. Usahakan agar tidak ada gelembung di dalam kurvet karena bisa mempengaruhi nilai absorbansinya. Selanjutnya, menutup spektrum. Sebelum menarik tuas, pastikan angka di fotometer sudah berhenti. Menarik tuas di bagian depan spektrofotometer visible sampai berbunyi klik. Kemudian, mencatat hasil absorbansi yang telah diperoleh, yaitu 0,090. Selanjutnya, membuka kembali spektrum dan mengambil kembali kurvet di dalam spektrum. Selanjutnya, menutup spektrum. Lalu, menekan tuas sampai berbunyi klik. Setelah selesai menggunakan spektrofotometer visible, tekan tombol off dan pastikan kabel sudah tidak terhubung lagi dengan sumber listrik.